Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatiannya yuk, agak rapi, nak di foto biar ketok gantengnya. Ayo, ya agak rapi, agak rapi. Per kelas ya, diusahakan per kelas 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, F, dan G. Udah sesuai dengan kelas? Ayo, sesuai dengan kelasnya. Ya, diharapkan rapi dari awal sampai akhir. Jangan di awalnya rapi, nanti di tengah perjalanan doglesotan ya. Oke, dilurus ke depannya Mas. Barisnya diluruskan depannya yuk. Ya, diluruskan depan-depannya biar bisa kelihatan rapi. Yang depan masih kosong, agar diisi dulu. Udah naik semua? Kelas A, mana kelas A? Oke, kelas B, kelas B. Oke, ada C. C, C mana C suaranya C? Kelas D, D. Oke, oke. E, ada ya. F, G, lengkap. Oke. Oke ya. Yang masih di luar atau belum ke aula untuk segera ke aula ya. Sudah disiapkan untuk buku, alat tulis? Oke, nanti bisa diperhatikan kalau perlu dicatat. Oke, mohon perhatiannya, anak-anakku semuanya kelas 7. Hari ini nanti kita akan melaksanakan P5 di yang ketiga ya. Yang tiga P5 kali ini nanti kita akan kita bahas yaitu tentang kewirausahaan ya. Kewirausahaan nanti apa? Misalnya kewirausahaannya yang dilakukan apa kayak gitu. Ya, nanti akan kita kupas selama hari ini pelaksanaannya. Ada 3 tahap nanti ya, ada hari ini, kemudian nanti sekitar 2 minggu ke depan, terus habis itu nanti kita lanjut yang akan datang kayak gitu. Tapi sebelumnya untuk mengawali pada kegiatan hari ini, semoga diberi kelancaran dan kemudahan tanpa ada halangan apapun. Kita buka dengan bacaan Ummul Kitab. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya akan ada penjelasan terlebih dahulu dari Bapak Kepala Madrasah tentang kegiatan P5 hari ini. Sepenuhnya saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzina hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ma ba'd. Yang terhormat Bapak Ibu Waka-waka Hamdas Putra Sunyasilo, khususnya Bapak Waka Kurikulum Bapak Solikin, dan semua tim P5 Proyek Profil Pelajar Pancasila dan anak-anakku sekalian yang saya cintai, selamat pagi. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmatnya, nikmat iman alhamdulillah, nikmat Islam alhamdulillah, dan nikmat sehat. Ya, anak-anak kondisi sehat semua ya. Alhamdulillah, maka patut disyukuri dengan biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Dan salawat salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dengan salat salam moga-moga kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad dan diberi syafaat oleh beliau junjungan Nabi besar Muhammad SAW di yaumul qiyamah.
Amin amin ya rabbal alamin. Pada pagi ini kita ketemu lagi dalam proyek P5. Anak-anak udah memahami dari ada 3. Yang pertama apa? Tahu anak-anak? Yang pertama masih ingat proyek yang pertama? Yang kedua bullying. Yang pertama apa? Kearifan lokal. Ya, berarti anak-anak masih ingat. Yang pertama itu tentang kearifan lokal, yaitu membahas tentang apa? Sejarah makam Ki Ageng Selo, sejarah Mbah Ki Ageng Selo. Dan itu anak-anak udah tahu ya. Mungkin dari lingkungan di luar anak-anak belum tahu. Ya, yang lingkungan dalam mungkin tahu atau kebalikan atau semuanya. Makanya kita sesuai dengan kurikulum Merdeka, kita ada proyek istilahnya, yaitu memberi wawasan kepada anak-anak tentang kearifan lokal yang ada di lingkungan kita. Nah, mungkin termasuk di lingkungan kita ada leluhur kita Mbah Ki Ageng, Mbah Tarub, tapi kita Mbah Tarub agak apa jauh, yang lebih dekat itu. Makanya kemarin pada proyek yang pertama kita pilih dengan kearifan lokal yang khususnya melihat sejarah silsilah Mbah Ki Ageng Selo. Dan yang kemarin juga kita, karena kita masuk di MTS Putra Suniah Selo, makanya kita juga ada sejarah berdirinya MTS Putra. Udah paham ya, tahu ya? Itu menjadi bekal anak-anak sekalian ketika nanti anak-anak sudah lulus. Oh, tahu. Berarti MTS Putra Suniah Selo itu sejarahnya seperti ini. Mbah Ki Ageng kalau ditanya, "Nak, kamu sekolah dari mana?" "Dari MTS Suniah Putra." Coba ceritanya seperti apa? Ceritanya Mbah Ki Ageng dan terusnya. Kalau ditanya nggak tahu kan ya, bosok cedak nggak tahu. Kan itulah yang penting itu. Terus itu yang menjadi bekal anak-anak, mohon dipegang istilahnya, dimasukkan di dalam kalbu kita tentang sejarah-sejarah yang suri tauladan dari mungkin dari pendiri-pendiri madrasah kita, dari leluhur-leluhur kita yang khususnya adalah Mbah Ki Ageng Selo. Itu harus kita leluri, kita ikutilah tentang apa suri tauladan yang ada di beliau-beliau semua. Terus yang kedua, kemarin stop bullying ya. Stop bullying. Anak-anak kira-kira bisa melaksanakan enggak? Dalam arti masihkah ada anak-anak sing gaweane jahil? Jahil mentakil kayak buto cakil katanya. Wakeh yo, berarti urung. Apa perlu didatangkan gini? Sebetulnya yang kemarin kalau ada, mohon didengarkan, yang belakang Mas dirungokke nggih. Sebetulnya gini, kemarin itu hanya 2 hari 3 hari. 2 hari Pak. Oh 3 hari. Sebetulnya kalau itu memang anak-anak, saya juga takut. Engko tak tekakno koramil, anak-anak nangis sok, aku ya sing repot. Ya. Kemarin takut enggak? Saya juga ketakutan sendiri gini. Tak datangkan dari koramil, anak-anak takut jek cilik-cilik engko do mlayu. Karena kemarin nyatanya ada yang semaput itu. Ya enggak? Ya ada itu, kita terus kasih roti itu, wah dibilangi, wah enak sing tengok-tengok dikai roti kan gitu katanya. Sebetulnya gini,
Saya pengen punya punya gagasan kalau pelatihan baris berbarisnya itu minimal itu adalah 1 minggu, minimal 1 minggu itu. Kalau anak-anak benar-benar bisa mendalami, yang dilatih 1 minggu benar anak-anak bisa terlatih. Tapi saya juga takutnya itu anak-anak kecil kepanasan kodo semaput, wah itu sing repot itu. Tapi nggak apa-apa ya, kemarin alhamdulillah. Makanya mohon nanti untuk pelatihan baris berbarisnya, karena itu hanya 3 hari, ya mohon diingatlah, balik kanan balik kiri, kok kleru meloncat kanan, kancamu mbok loncati. Ayo, seharusnya itu minimal, saya punya target minimal itu 1 minggu. Anak-anak 1 minggu dilatih sampai ya. Memang kondisi di lapangan yang di situ belum baik, masih gelombang ya. Ketika jenengan mungkin latihan baris berbaris tidak barisnya tidak sempurna dan itulah. Lah yang kegiatan lainnya adalah kemarin dari Kapolsek, masihkah saya tanya nih, mohon, udah gantian ngomong ya, mohon untuk bullyingnya anak-anak kan ini banyak di media massa, banyak hal-hal di berita, itu selalu membuli temannya. Harapan saya gini, kemarin ada laporan juga anak MTS tapi kemudian kita nggak ketemuan, sing malak kelas Lio dan seterusnya. Harapan saya tidak dan jangan itu. Karena apa? Mesake teman-teman sing cilik kudune dilindungi yang besar. Tapi yang besar juga ada yang rewel. Makanya seluruhnya anak-anak mohon, karena satu angkatan, harapan gitu. Jangan satu angkatan, harapannya anak-anak berhasil semua, bisa lulus semua. Siapa yang kemarin tercecer, gak lanjutkan, sekelas kamu, banyak berapa orang? Lah harapan saya segitu, kalau sudah masuk, namanya sekolah sama, sekolah aku ya terkadang ono sing jahil, ono sing cerewet, ono sing itu ngono kuwi. Ketemu wong pokoknya modelnya mana. Kayak kita di pasar buah. Ya buahnya ono sing hijau, ono sing abang, ono sing macem-macem gitu. Itu watak manusia sama. Makanya tinggal kita memilihnya, membentenginya, dalam arti memilih bergaul. Yo nek sing otak-otake rada butek karo koncone yo dihindari itu. Lah terkadang anak-anak juga jahil sendiri. Saya lihat waktu istirahat, temannya jalan enak-enak, tiba-tiba dari belakang terus ngeloncat minta gendong. Lah itu tiba jatuh, saya melihat sendiri. Lah sekarang bahaya gini, anak-anak kalau seperti itu jangan melakukan hal-hal sing gak nanti jadi bahaya. Terkadang gelutan, nanti itulah menjadi, karena apa? Lantainya lantai atos keramik, ketika jatuh ya, nek getuk jatuh penyok, nek kamu metu dadake ya keluar getahnya kan moncrot ya. Makanya anak-anak harus hati-hatilah, bergaul yang nyaman-nyaman saja, yang enak-enak aja ya, jangan saling membuli. Misalnya koncone jajan gak punya uang, yo minta boleh lah, nek gelem dijaluki, ning aja maksa gitu loh Mas. Ya. Masih ada yang memaksa seperti itu? Nah, itulah. Yo ibarat gitu, kita bergaul boleh lah. Tapi yo medit jangan. Ning lomo nek kita sini jajan kono gak tahu nggo duit jajan jaluk terus ya ora pantes. Ngono mate. Ya imbang lah. Misalnya hari ini aku jajake, hari ini besok
diajake genti kan gitu loh. Itu imbang namanya. Ya, sama. Ketika saya sekolah sama. Misalnya ono neng anak kayak sekolahnya di Purwodadi. Ya udah jajan. Ya kita bayari dulu, tapi besok ketika ganti kita dibayari gitu loh. Ojo gelem bayari terus. Nah, neng yo gak pernah, yo nek punya uang gak masalah, tapi mesake wong tua. Gitu loh. Tapi ya paling gak imbang lah, bergaul imbang. Misalnya sepedanya rusak, dulu kalau saya sekolah kan sepedanya rusak, bocor, ya kita tak goncengke gitu. Nanti kono kegiatan tak enteni, saya nunggu sama itu. Nah dulu kan tidak pakai sepeda motor, pakai sepeda ontel. Nah ini kamu enak, saya sekolah itu rumah saya pojok Tawarjo tahu yang dekat itu SMP. Saya sekolahnya di MAN 1 Purwodadi. Itu nyepeda, tapi nggak pernah telat. Tapi kamu sekarang nyepeda motor telatnya terus. Nah, istiqomah telatnya nek kamu. Ya, apalagi yang anak-anak yang di pondok alasannya, aku urung sarapan pak. Lah makanya gini loh, kamu itu harus dibentuk karakter. Nek karaktermu lelet, besok yo lelet terus. Gitu loh. Ya, maka anak-anak di tingkat sampai SMA itu dipres kayak genteng pres. Tahu maksudnya? Kalau anak-anak sudah kuliah nggak masalah. Ini saya cerita sedikit. Kalau kamu dari RA sampai MA atau SMA tidak dipres kayak genteng pres, kamu tidak terbentuk watak yang terbaik. Karena apa? Kamu masih labil. Contoh seragam konseragam, sepatu dan terusnya. Itu membentuk karaktermu. Terus pemangkat, salim karo wong tua. Ini masih banyak kemungkinan. Nek pemangkat kondo karo wong tuamu ora? Paling, halo Pak, pemangkat, kondo paling ngono itu. Bener ora? Ya paling tidak nih ya. Salaman. Assalamualaikum Pak, badhe bidal riyen badhe berangkat sekolah. Nyuwun donga pangestu. Engko rasane ra ayem ya. Apa maksudnya? Maksudnya apa? Setiap gerak langkahmu kalau kamu minta doa restu kepada orang tuamu, di perjalanan kamu jadi aman. Sampai rumah selamat. Kan ngono kuwi maksude. Wong tua selalu mendoakan. Ketika mau ujian ya kamu minta doanya. Kan gitu. Itu akan terbentuk karakternya apa? Dari kecil sampai tingkat remaja. Makanya mengapa kamu harus disuruh seragam, pakai sepatu, harus dimasukkan? Karena itu melatih jiwa kepribadianmu menjadi kepribadian yang terbaik. Kan gitu. Nggih mboten? Sanggup? Masihkah ada anak-anak yang tidak dimasukkan bajunya tiap hari? Lah berarti itu menunjukkan kamu kurang sadar. Itu loh. Saya sering guyon ketika mungkin saya di kelas, saya sering guyon sama anak ini. Wong dadi wong lanang kuwi kudu ganteng. Wong lanang ku nek momprot sing ngerti yo gak gitu loh. Jadi kamu harus berpenampilan setil. Nah, dalam arti apa? Pres, pakaian dimasuki, peci dimasuki, apa? Yang pakai peci, baju dimasuki, baju-baju yang rapi. Terus terkadang bajunya dirapi, deknya ngawe-ngawe. Wil gitu. Ya, ngono ya cek sempat. Lah seharusnya, ya kan? Lah terus gini, bajumu yang rapi, tapi
putih dadi ireng. Masih banyak anak-anak yang bajunya putih jadi ireng, jadi hitam. Karena kamu nggak jaga kebersihan. Tidur di lantai, gulung-gulung dan terusnya. Makanya mohon, ketika kamu jadi anak yang baik, jadi perubahan watak tingkah laku yang baik, nanti kamu apa? Setiap langkahmu jadi fresh, jadi seger. Oh iya, wah enang pelaku kayak putrane sopo yo, wah mesti ngono. Wah anaknya Pak Kai, wah saya rapi, sarungan nyeti, nganggo baju sekolah jadi rapi, wah sopan santune apik banget, kan gitu kan? Nggih mboten? Lah makanya kamu disekolahkan di sini itu tujuan orang tuanya seperti itu. Enggak malah sekolah di sini keluar jadi apa? Jadi mikut badak, ngerti badak lah? Ya, itu enggak benar. Makanya ini mohon dibentengi dirimu. Jangan bergaul. Tadi saya sampaikan kalau di pasar banyak warna-warna buah-buahan, neng pergaulan sama. Warna-warna watak tingkah laku ya jangan diikuti. Sing elek dibuang, itu loh. Sing mungkin gak cocok, mosok sekolah dijak lungo, dijak nanti. Bener misalnya sholawatan betul. Tapi waktunya aku sekolah Kak, ya aku harus sekolah gitu loh ya. Karena ilmu itu lebih penting gitu. Itu kaitannya dengan apa? Tingkah laku yang harus jenengan, harus anak-anak perbaiki. Kaitannya dengan tadi apa? Proyek yang kedua apa? Bullying, stop tingkah laku dan itu. Lah yang hari ini adalah kewirausahaan. Anak-anak udah tahu mau buat apa? Telur asin. Udah pernah buat telur asin? Kemarin gini, anak-anak harus serius tentang praktek dan teorinya. Lah nanti memang kurikulum IKM, implementasi kurikulum Merdeka itu anak-anak tiap 1 tahun ada 3 proyek. Nanti milihnya tidak hanya itu, ada beberapa pilihan. Itu termasuk kita ngawali pilihan yang paling mudah. Ya, makanya nanti anak-anak naik kelas 8, nanti ada 3 proyek lagi sama. Tapi beda tema. Sama. Jadi nanti akan dilakukan bersama kelas bawahmu. Nah, yang 7 ini kan nanti ya moga-moga nanti naik semua kelas ya. Berarti sing gak amin gak pengen naik ngono berarti. Nah. Ya kan? Pengen naik kelas kan? Nah, makanya nanti mohon diperhatikan ini proyek P5 yang kewirausahaan ini memberi wawasan kepada anak-anak untuk berwirausaha. Mungkin nanti jadi juragan telur. Amin. Nah. Lo juragan telur itu kirim. Saya punya teman yang dari apa? Jawa Timur itu yang ngajar tapi suaminya apa? Berusaha tentang di itu dikirim sampai ke sini. Ya, telur maksudnya. Mendok bebek dan terusnya. Nah itu kita kan nggak tahu. Yang penting madrasah khususnya MTS Putra Sunia Selo memberi modal ilmu pengetahuan yang kaitan dengan wirausaha. Bisa apa nanti untuk kelas 2 kan macam-macam. Bisa membuat, pernah batik ya? Belum. Ya nanti mungkin akan diajari oleh Pak Guru tentang apa, kita ngikuti. Musil wirausaha banyak sekali. Tentang buatan musil yang sederhana, gawe panganan dijual sendiri, nanti digelar karya sendiri bisa. Banyak hal. Ya. Lah anak-anak pengennya apa kalau wirausaha?
Hah? Adol HP-ne dhewe-dhewe ngono. Engko dadi nggo jajan ngono, Mas. Ya mungkin nanti anak-anak bisa apa menyesuaikan atau memberi, Pak aku pengennya seperti ini, nggak apa-apa gitu. Jadi banyak hal yang kewirausahaan, misalnya apa ya, perikanan udah ada yang ngingu lele, ngingu entok. Lah kalau perikanan itu neng air, nek peternakan neng darat. Ya, nanti bisa kita latih juga itu termasuk. Tapi kalau kaitannya dengan perikanan harus menyediakan kolam. Waktu saya sekolah di SMP itu ada kolam-kolam kecil di pinggir apa kelas-kelas itu memang buat urunan deh Ben. Loh, kamu sekolah saiki itu paling penak itu. Betul. Sekolah saiki pengen Pak. Saya sekolahnya bayar kabeh, gak ono sekolah gak bayar. Bayar semua. Bulanan bayar gitu loh. Kamu ini sudah ada keringanan dan terusnya. Luwih penak. Sing penting gelem sekolah ngono wae. Ya. Itu yang penting. Wong sekolah dulu karena apa? Gak gelem sekolah karena sekolah bayar dulu itu, gitu loh. Lah ini sekolah kan udah ada subsidi dari pemerintah dan seterusnya. Lah kaitan tadi saya cerita dikit, ada perikanan. Nanti gawe dhewe urunan dhewe, kalau nanti ngisi kelompoknya ngetokno duit itu ya nanti berapa bulan dipelihara gitu. Terus kalau ayam saya buat kandang sendiri. Itu anak-anak waktu saya di SMP itu sama, jadi gawe kandang sendiri urunan dhewe nanti dadi piro dan terusnya. Ya. Terus banyak hal kewirausahaan yang mungkin itu yang peternakan, perikanan, makanan yang dijual di koperasi dan terusnya. Banyak hal yang kita secara sederhana anak-anak dipelajari tentang kewirausahaan. Yang paling sederhana nanti saya pesen. Kemarin mungkin sudah dipeseni sama Pak Guru, mohon nanti membersihkan telurnya jangan sampai pecah. Berarti nek pecah kok gak uman. Karena mbok pecahno gak ya. Tahu? Jadi mohon nanti hati-hati, kerjanya yang rapi. Mungkin yang batanya saya baru ingat. Mungkin bawa alat ya. Untuk mukul bata, gue ngejur boto. Mungkin kemarin belum saya mengingatkan, mungkin belum tersampaikan ya, bahwa gue mukuli boto, gue ngejur boto, bawa alat, nek mbok gegemi mbok remeti sampai gue 3 jam gak bar, ya itu. Makanya itulah kita memang berlatih kewirausahaan secara dari nol, dari nanti akan dipelajari oleh pembimbing kamu, dari sortir, dari memilih telur dan seterusnya. Tujuannya madrasah sesuai dengan kurikulum baru bahwa anak-anak diberi keterampilan. Mungkin dari sisi teknologi bisa. Mungkin elektronik, robotik, lebihannya lebih mahal. Kira-kira gelem kon gawe pesawat. Anak-anak mau suruh buat pesawat. Gawe drone. Drone gue nyempret, ngono maksudnya. Iki Bu, drone gue nyempret. Nah, mungkin kalau sisi elektronik itu biayanya lebih mahal karena sekolah juga harus membiayai mahal, anak-anak juga harus biaya mahal. Karena apa? Kalau dipenuhi madrasah semua juga kurang, mungkin nggak mampu. Karena anak-anak segini seluruhnya. Misalnya teknologi sekarang dengan adanya perakitan misalnya IoT atau apa itu sekarang zamannya kan itu zaman rakit. Ya, rakit kayak tulisan itu yang running tag itu rakit itu. Itu juga secara sederhana bisa. Ya, tapi harus kita tetap mengeluarkan uang karena itu hal yang tidak bisa
apa ya gratisan enggak, karena apa biaya lebih mahal. Makanya kalau anak-anak mau teknologi ya memang banyak hal juga mungkin madrasah bisa memfasilitasi, tapi juga tidak seluruhnya difasilitasi karena itu memerlukan biaya yang lebih mahal. Itu kaitannya dengan apa kewirausahaan, makanya hari ini saya harapkan anak-anak katanya siap. Iki ngomongku lagi pirang menit ki mau. Ayo lagi sedih loh. Wah urung cerita liya-liyane. Nek cerita urung cerita macem-macem. Anak-anak sudah tidak mendengarkan ya. Jadi anak-anak sudah paham ada berapa proyek dalam 1 tahun? Yang pertama apa? Kearifan lokal, yang kedua tabuliying, yang ketiga nanti juga ada rapotnya. Rapotnya ada penilaiannya. Nanti anak-anak rapot yang pertama, kedua, ketiga, ini nanti akan diserahkan tahun terakhir sesuai apa pas penerimaan rapot. Gitu. Ya. Paham? Makanya anak-anak saya harapkan nanti pas pelaksanaan udah diberitahu. Ini tanggal 22 teorinya, tanggal 5 prakteknya, ya, tanggal 12 nanti apa? Perebusan dan pengemasan apa? Nanti mungkin setelah itu tanggal 13 nanti ada pengemasan, dikemasi. Makanya kalau nanti awal telurnya dari madrasah telurnya pirawi? Iso ngitung we? Ya, sudah madrasah sudah memesanan 750 telur. Nah, saya sarankan kepada Pak Guru kemarin, nek sing mecahke ndok rasa dibagi ndok. Kan itu. Lah kamu tinggal pengen enggak? Nek kamu enggak pengen yo pecahno wae. Kan gitu. Ya enggak? Ya nak kalau kamu pengen nanti membuktikan hasilmu ya hati-hati. Jangan dipecahkan gitu. Ya. Karena itu adalah proses. Yang penting ini dari madrasah, dari proyek ini apa ya? Memberi pengetahuan anak-anak dari proses awal sampai proses akhir. Nanti baru kita dinilai. Itu jelas? Ada yang tanya? Sebelum saya lanjutkan 1 jam lagi. Ada yang tanya enggak? Enggak ya? Ini nanti ada penjelasan dari tim-tim apa proyek, mohon nanti diperhatikan dari mungkin informasi yang saya sampaikan, mohon anak-anak saran saya berubahlah akhlaknya jadi anak-anak yang terbaik. Amin. Moga-moga nanti proyeknya hari ini berjalan lancar. Dan nanti kalau saya ingat, nanti pas ada perebusan mohon nanti jangan jaga diri karena kaitannya dengan api ya. Jaga diri ya. Jangan sampai diributi. Kalau temennya sudah pegang api, pegang kompor jangan diributi. Nanti malah jadi berapi ya. Harapan saya nanti ada anak-anak yang membantu tentang perapian. Ya jangan diributi karena itu adalah untuk kelancaran perebusan. Itu mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Moga-moga proyek ini kita buka proyek belajar profil pelajar Pancasila tentang kewirausahaan kita buka. Moga-moga nanti mulai awal dari akhir bisa berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim amin. Dari saya kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Anak-anakku yang kami sayangi, kelas 7. Halo, masih semangat? Enggak? Semangat boten? Boten? Enggak semangat, mau apa? Mau disemangati? Ya, jadi itu tadi anak-anakku pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Madrasah, ya, sekaligus membuka kegiatan P5, ya, kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang bertema kewirausahaan. Alhamdulillah untuk kegiatan proyek kali ini secara resmi tadi sudah dibuka oleh Bapak Kepala Madrasah, maka kegiatan ini akan berlanjut, ya, akan berlanjut. Ini baru pembukaan tadi, nggih. Baru pembukaan. Berarti nanti masih ada materi-materi yang akan disampaikan selama 4 hari. Ya, 4 hari. Hari ini tanggal 22, kemudian besok setelah PAT tanggal 5, kemudian tanggal 12 Juni dan tanggal 15. Ya. Halo. Nah, di sini Pak Kin cuma sedikit akan menyampaikan kaitan dengan tema, dimensi, elemen, dan sub-elemen. Tadi Pak Kin udah salam belum? Belum. Jadi salam dulu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala ni'matillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Rabbis syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'd. Bapak Kepala yang kami hormati, Bapak Dr. Andes Supangkat, Bapak Ibu pendamping kelas mulai dari kelas 7A sampai kelas 7G yang kami hormati, anak-anakku kelas 7, 7A, 7B, 7C, D, E, F, dan G yang saya harapkan untuk tetap semangat mengikuti kegiatan proyek ini mulai dari awal hari ini sampai nanti hari terakhir, ya, sehingga kegiatan ini benar-benar bisa bermanfaat untuk kalian semuanya, ya, bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Proyek yang ketiga ini tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Madrasah, yaitu dengan temanya apa? Kewirausahaan. Dengan topik yaitu belajar bareng-bareng bagaimana caranya membuat telur asin, ya, telur asin. Lah kenapa madrasah ini mengambil tema kewirausahaan dan menfokuskan pada pembuatan telur asin? Tujuannya adalah yaitu untuk mengenalkan kalian, melatih kalian, menumbuhkan jiwa kalian yang kaitannya dengan kewirausahaan.
Ya. Sebab apa? Yang namanya manusia masih hidup, ya, menghirup nafas di muka bumi ini itu tidak lepas dari yang namanya usaha apapun itu. Lah usaha itu tujuannya apa? Untuk memperoleh hasil apapun itu. Ya, apapun itu. Ya. Mungkin kalian, ya, kalian sebagai seorang siswa dan anak yang masih di dalam tanggung jawab orang tua, mungkin kalian belum memahami, ya, belum memahami bagaimana caranya bisa menghasilkan, ya, bagaimana besok orang tuamu itu bisa memberikan sangu kepadamu, bagaimana hari esok itu ibumu bisa memasakkan kamu, ya, membuatkan lauk pauk kepada kamu, dan bagaimana jerih payahnya orang tuamu besok itu misalnya membayar, ya, iuran pondok, membayar daftar ulang madrasah, ya, sangumu habis, Pak, sangu saya habis. Ya. Ini mungkin kalian tidak berpikir sejauh itu. Pokoknya ngerti nih, ya, Pak, sanguku entek, kan gitu kan? Nah, seminggu disangoni jatah 1 bulan, 1 minggu sudah habis. Ya. Nak kowe ngertimu kan ngentek ketok. Tapi nak orang tua, ya, coba kita berpikir sedikit, ya, memikirkan orang tua. Bagaimana orang tua jerih payahnya, ya, beliau berusaha semaksimal mungkin supaya kalian itu bisa belajar dengan baik, supaya baju kalian itu tetap bagus, tidak kalah dengan yang lain. Bagaimana tetap kalian itu bisa jajan setiap hari, ya, bagaimana kalian bisa tetap belajar mengerjakan LKS, bisa membeli LKS dan lain sebagainya misalnya. Lah ini hasil dari jerih payah orang tua. Lah bagaimana orang tua itu bisa menghasilkan untuk memenuhi kebutuhan kalian? Yaitu dengan usaha. Ya. Mungkin ada yang di rumahnya orang tuanya menjadi petani, ada? Wonten. Ada yang orang tuanya menjadi peternak, ada? Ada yang di rumahnya orang tuanya menjadi pedagang, wonten? Mungkin ada juga yang orang tuanya itu dodol makanan, juga ada? Sudah malam fajar sudah bangun, enak-enaknya orang lain itu masih tidur, sedangkan sebagian orang tua kalian yang berprofesi seperti itu sudah bangun. Sebelum subuh sudah masak, goreng, membuat bakso atau tahu bakso, gorengan dan lain sebagainya, kemudian nanti dibawa ke pasar, dititipkan di toko-toko, di warung-warung, ya. Kemudian nanti kalau habis orang tuamu datang lagi mengambil hasilnya. Jadi proses itulah proses kewirausahaan, proses usaha yang dilakukan orang tuamu yang tidak mengenal waktu. Dan ini harus kalian ketahui. Kenapa? Karena besok kalian mau nggak mau akan melakukan seperti itu. Ya. Maka hikmah dari apa yang dapat diambil dari jerih payah
orang tua itu kamu terapkan di madrasah. Kalian kepingin pinter itu juga harus jerih payah. Ora cuma ongkang-ongkang berpikir saya nanti pasti peringkat 1. Ya. Enggak mungkin kalau tanpa belajar. Ya. Enggak mungkin akan bisa belajar. Nak kalian tidak belajar enggak mungkin akan dapat peringkat 1 dan pinter. Tetapi kalau siswa itu pun secara kecerdasan itu kurang, tapi kalau dia tekun belajar, ya, maka dijamin insya Allah Allah akan membuka pikiran kalian sehingga kalian akan paham apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Kalian pernah dengar kisahnya Ibnu Hajar Al-Asqalani? Sudah pernah dengar? Ibnu Hajar Al-Asqalani itu beliau dulu pernah nyantri selama 15 tahun. Tetapi selama 15 tahun belajar setiap hari siang malam, tetapi beliau tidak paham-paham apa yang disampaikan kiai ini. Ya. Akhirnya wis merasa bosan, Ibnu Hajar ini ingin pamit marang kiai ini. Pak Yai, kula pun dangu mondok sekolah teng mriki nanging kula merasa tidak ada penambahan ilmu. Mulai niki kula badhe nyuwun izin badhe boyong. Ya. Apa kata kiai ini? Karena sang santri ini mau boyong, ya rapopo tak izinke. Ya. Akhirnya Ibnu Hajar boyong. Nah, boyong dengan tidak membawa ilmu. Akhirnya karena merasa dia belajar apa yang disampaikan Pak Guru, yang disampaikan Pak Yainya, iku gak iso nyantel-nyantel. Iki kene yono. Siswa sing niki yono. Ya, mudah-mudahan gak ada. Nanti sampaikan Bapak Ibu Guru langsung nyantol kabeh ya. Amin. Ya. Nah, akhirnya Ibnu Hajar ini mau pulang dalam perjalanan, ya. Dalam perjalanan dia kecapean istirahat. Ya. Di dalam istirahatnya itu beliau melihat sebuah batu. Batu kuwi empuk apa atos? Empuk atos. Ya. Batu kuwi atos. Iku nak misale nggo mbalang kuwi no piye? Ya, bocor. Ya, mula aja do balangan. Ya, nggak ngerti atos. Batu itu keras. Ya. Jadi bahkan kerasnya batu itu dipukul dengan palu kadang belum tentu bisa hancur. Tetapi Ibnu Hajar ini tahu ada air yang netes di batu itu. Lah, batu yang kerasnya itu ketetesan air setiap menit, setiap detik, setiap hari, batu sing atos kuwi akhirnya berlubang. Ini ya. Akhirnya berlubang, dekok. Ya, anak bosomu dekok ngono ya. Berlubang. Ya, maka Ibnu Hajar ini berpikir, watu wae sing atose koyok ngene. Ketika ditetesi air setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, maka batu sing atos iku mau akhire akan dekok. Lah, kudune ya, pikiran orang atau otak orang ya,
itu ketika setiap hari dimasuki ilmu, maka yakin pasti ilmu itu sedikit demi sedikit lambat laut akhirnya ilmu itu akan masuk. Maka akhirnya melihat batu ini, akhirnya Ibnu Hajar itu enggak jadi pulang, enggak jadi boyong, kembali lagi ke pondoke, kembali lagi ke pondoke, ngabdi sama yaine, ya pokoknya intine sami'na wa ata'na, tawadhu sama guru sama kiai, apa yang diperintahkan kiai ya, itu yang dilaksanakan. Maka mulai dari itulah ya, apa yang disampaikan yainya, yang diajarkan gurunya sedikit demi sedikit itu langsung bisa dipahami. Ya. Bahkan ada cerita yang hampir sama seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Jadi ada seorang murid yang seperti itu, ingin boyong karena memang merasa ketika diajar ya, itu sulit masuk. Akhirnya santri ini kembali lagi ke pondok, akhirnya disarankan oleh Pak Yai, le Kang, ngono ya, wis kowe ora usah melu ngaji. Pokoke awakmu iku nderekke aku. Nak aku engko diundang pengajian, nak zaman biyen iku cek nggawa pit ontel. Ya, pit ontel iku wis jos luar biasa biyen. Urung ngono, kabeh wong kuwi duwe pit. Ya nak saiki kan wis mobil. Ya, nak Pak Yai biyen iku nggawa pit ontel. Lah nak aku engko diundang pengajian, monggo kowe engko nderekno aku, goncengke aku. Ya. Dan ternyata itu betul. Ketika Pak Yai ini diundang pengajian, santri ini goncengke Pak Yai. Ya, sehari, 2 hari, 3 hari, pokoknya terus ketika Pak Yai pengajian. Akhirnya apa? Ketika Pak Yai pengajian itu, apa yang disampaikan Pak Yai, dalil-dalil, hadis-hadis, loh itu ndelalah langsung beliau ingat. Jadi hatinya, pikirannya sudah dibuka oleh Allah, apa yang disampaikan Pak Yai ketika di pengajian itu beliau langsung apal. Seolah-olah ada rekamannya. Ya, itu. Lah, akhirnya suatu saat ya, santri ini matur karo Pak Yai. Pak Yai, ana apa cung ya. Ana apa Kang? Kula niki mbiyen pas ngaos nderek ngaos kalih ustad teng pondok. Diterangke kula mboten paham. Nanging sak sampunipun kula badhe boyong. Terus jenengan mboten paring terus kendherekke jenengan. Kok ndelalah napa ingkang panjenengan dawuhaken ing dalam pengajian. Kok niku langsung kula apal sedanten. Nak misale mengke suatu saat kok panjenengan kok wonten udzur mboten saged ngisi, insyaallah kula siap gantosaken. Lho sampai ngoten. Ya. Nah, akhirnya benar diuji oleh yaine, ya. Diuji oleh yaine, ya wis ngene Kang. Iki sesuk iki ana undangan pengajian. Ya. Di nang desa kono misalnya gitu ya. Nah, sesuk kuwi kowe macao kaya aku. Lah terus mangke jenengan pripun Yi? Aku engko tak nggawa pakaianmu. Kowe engko tak goncengno. Nah, akhirnya bener berangkat goncengke. Tekan gone iku nek ana pengajian jamaah iku sing direbut salaman iku kiyaine apa supire? Kiyaine. Ya. Wah, akhirnya bener.
Ya, santri sing macak kiai ki mau. Nah, tangane direbut jamaah kepingin dicucupi, diambungi. Sedangkan sing Pak Yai ini asli mah kan tampilannya ya tampilan biasa. Ya, gak dihargai. Ya. Padahal kiai ki mau bener beliau iku apa yang disampaikan Yai ini mau terekam semua, tapi kiai iki mau santri iki mau tetep ora iso maca. Nek kon maca gak iso. Ya, itu uniknya itu. Tuh singkat cerita akhirnya pengajian dimulai. Pengajian dimulai diaturi akhirnya santri sing jadi kiai mau diaturi naik panggung untuk menyampaikan ya, ceramahnya. Oh, akhirnya ceramah gini. Akhirnya tuh gedek-gedek jamaah. Ternyata luar biasa cara keilmuannya. Singkat cerita, inti dari kisah ini apa hikmahnya? Hikmahnya yang pertama adalah ketekunan. Ya. Baik itu dalam kalian belajar jangan sampai ada yang pesimis, putus asa, merasa saya enggak bisa, merasa saya belum bisa, merasa bahwasanya oh mungkin enggak bisa, enggak ada yang mungkin. Yang penting kesungguhan, kesabaran, yang utama adalah ketawaduan terhadap Bapak Ibu Guru atau Pak Kiai. Diniati nyuprih keberkahan, insya Allah dari pikiran-pikiran hati yang dedel itu akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kaitan dengan kewirausahaan itu apa? Kewirausahaan itu mau berhasil, sukses itu juga butuh ketekunan, keuletan. Ya. Jadi seperti itu. Ada yang tahu sing diarani kewirausahaan itu apa? Pak Ken tadi sudah menyampaikan panjang lebar. Kewirausahaan itu apa? Oh, ada yang tahu? Tunjuk jari. Tak kasih hadiah. Apa? Hadiah apa? Uang 2.000. Ya. Kewirausahaan itu adalah suatu usaha yang menggabungkan ya, dengan inovasi. Inovasi itu sesuatu yang baru ya, sehingga akan menjadikan hasil yang bernilai tinggi. Contohnya ini nanti ya, topik kita adalah pembuatan telur asin dari batu bata. Lah nak ndok itu, telur itu nak mbok godhog tok ya, iku paling regane 1.000-2.000. Tetapi nak iku sudah menjadi telur asin ya, mbok proses, mbok rendam ya, nanti akan diajari ya, kemudian digodok ya. Jadi kamu kemas, kamu kasih label produk Putra Suniah kelas 7 misalnya ya, itu nanti akan bisa harganya akan lebih dibandingkan dengan biasa. Nah, itulah kewirausahaan sehingga proyek kali ini itu adalah menanamkan, mengenalkan bagaimana kalian itu dikenalkan kaitan dengan sesuatu ya, supaya kalian itu bisa membuat sesuatu yang sesuatu itu sing asline biasa-biasa kemudian bisa berubah menjadi lebih secara nilai ekonominya ya. Maka
tolong ini nanti ya untuk ke depan nanti setelah Pak Kin itu materinya materi inti. Itu perlu kalian pahami. Kalau nanti nggak paham, besok prakteknya tak jamin nggak paham. Ya, jadi itu. Jadi harus dipahami. Kemudian, halo, ya, nggak usah rame, ya, mending diam, ya, nggak usah rame, mending diam. Ya. Saya lanjutkan, Boten? Boten? Baru jam 9. Nah, ini tadi masih jatahnya Pak Kepala, Pak kan tinggal melanjutkan. Ya. Sekarang ini yang paling penting. Ya. Ini yang paling penting dan tolong dicamkan ini kaitan dengan nanti hasil capaian kalian. Ya. Pak Kin masuk pada dimensi. Dimensi itu apa? Dulu sudah Pak Kin jelaskan. Dimensi ini dalam P5, dalam proyek ini merupakan sasaran penilaian untuk kalian. Jadi kalian nanti akan dinilai dari target dimensi ini. Ya. Nah, untuk P5 kali ini, kewirausahaan ini itu ada 3 dimensi. Tolong didengarkan. Ya. Ada 3 dimensi. Ini menjadi sasaran penilaian Bapak Ibu wali kelas atau pembimbing kalian. Ya, jadi nanti kalian dinilai itu dari 3 dimensi ini untuk P5 yang ketiga ini. Ya. Dan nilai itu nanti akan menjadi rapot. Ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Madrasah tadi, bahwasanya mulai dari P5 yang pertama, P5 yang kedua, dan P5 yang ketiga, itu nanti digabung jadi satu, kemudian nanti akan dicetak menjadi rapot. Kemarin hasil yang P5 1, 2, ya, alhamdulillah sudah kami rekap. Tinggal nanti yang P5 yang ketiga ini. Ya. Dan nilainya bagaimana Pak? Besok kalian bisa dibaca. Nah, nilainya besok tidak angka di rapot P5 itu. Bukan 80, bukan 90, tapi berbentuk deskripsi. Kok nanti keterangan di situ kok masih butuh bimbingan? Nah, berarti kalian dalam pelaksanaan P5 itu berarti kurang berhasil. Kenapa? Karena masih butuh bimbingan. Mulai itu harus diperhatikan dengan seksama. Dan tolong ya, kemarin ketika Pak Kin masuk di kelas 7 sudah Pak Kin sampaikan kaitan dengan pelaksanaan P5 ini enggak ada susulan. Ya. Gak ana susulan P5 enggak ada. Mosok cah siji kon ngadakno P5 dhewe. Ya. Biayane gak cukup. Ya. Karena enggak ada susulan, ya, sehingga diharapkan selama P5 kalian supaya untuk bisa mengikuti semuanya. Kalau memang benar-benar tidak ada udzur, sakit atau apa, diusahakan untuk masuk. Ya, paham? Paham. Karena apa? Karena ini masuk pada rapot. Dan rapot itu bagian dari syarat kenaikan kelas. Lah piye carane nak kamu gak mau naik kelas wong rapot wae ra duwe. Nah, misalnya seperti itu. Ya, disampaikan kepada teman-temannya yang hari ini masih ada yang gak masuk. Ada. Lah, itu nanti yang kedua harus masuk ya, ketika pas pembuatannya. Ya, wajib masuk. Itu. Oke. Saya lanjutkan. Jadi yang menjadi sasaran penilaian
pada P5 kali ini itu ada 3 dimensi. Ya, ada 3 dimensi. Sebelum Pak Kin menyampaikan 3 dimensi ini, akan saya sampaikan terlebih dahulu kaitan dengan aktivitasnya. Ya. Sebab apa? Dimensi ini menjadi tumpuan dalam penilaian dan itu nanti dilihat dari aktivitas kegiatan ini. Ini ya. Lah aktivitasnya apa, Pak? Ya. Aktivitasnya itu untuk kegiatan ini itu ada 4 tahap. Ada berapa? 4 tahap. Sudah ada yang tahu 4 tahap itu apa saja? Belum. Wah, ini padahal sudah P5 ketiga loh, kudune nggak tahu kudune. Ya, P5 pertama ya sampaikan Pak Kin. Yang kedua sudah saya sampaikan. Yang ketiga ini saya sampaikan lagi. Ada yang ingat? Tahap pertama adalah tahap pengenalan. Ya, tahap pengenalan. Nah, tahap pengenalan ini seperti tadi, mulai dari Pak Kepala menyampaikan, kemudian dilanjutkan Pak Kin ini tahap pengenalan. Mengenalkan ya, gambaran dengan pelaksanaan P5, bagaimana sistem penilaiannya, bagaimana dimensi yang dicapai, yang diambil apa saja. Nah, ini tahap pengenalan. Kemudian yang kedua, tahap kontekstual. Ya, tahap kontekstual ya, nanti setelah istirahat itu masuk tahap kontekstual. Jadi tahap secara teori, secara materi, sehingga nanti kalian akan disampaikan di tahap kontekstual itu bagaimana cara memilih telur yang baik, telur sing iso dijadikan telur asin, iku kira-kira telur apa wae. Apakah hanya telur bebek ya, atau bisa semua telur ya. Mungkin kamu bertanya, Pak kalau telur cecak bagaimana Pak? Ya dibuat aja nanti hasilnya bagaimana ya. Wah telur asin cecak ya. Ya. Atau telur puyuh bagaimana Pak? Lah boleh. Itu nanti nah ini kalian sudah tahu caranya, ya, cara membuat telur asin, ya, telur bebek, itu bisa nanti kamu di rumah bisa kamu ganti telurnya, inovasi, dicoba aja nggak masalah. Nah, Pak saya ingin membuat telur asin dari telur puyuh misalnya, nah, di pasaran kan belum pasti banyak itu. Nah itu memang nanti kamu berhasil, ya, luar biasa kamu. Ya. Mesti banyak orang yang penasaran, ingin mencoba, ingin membeli dan lain sebagainya. Nah, harapan madrasah itu mengadakan proyek semacam ini, itu tidak berhenti pada hari ini di madrasah, tapi bisa berkelanjutan kelak, khususnya ketika kalian sudah tidak belajar di madrasah ini, ingin melakukan usaha, oh ya saya dulu pernah belajar diajari di madrasah di P5 membuat telur. Ah saya tak membuat telur, siapa tahu nanti tak dol payu, misalnya seperti itu. Sehingga itu nanti bisa membantu keluarga. Ya, itu boleh, bagus. Ya. Jadi dalam kontekstual, tahapan kontekstual nanti kalian akan disampaikan oleh Pak Komari kaitan dengan bagaimana cara memilih telur yang baik, kemudian manfaat dari telur asin itu apa. Ya. Kemudian setelah itu materi yang kedua yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Haris Munajib, kaitan dengan alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan telur asin itu apa saja. Nah, entah ada, yang jelas ada telurnya bahannya. Ya, alatnya yang jelas nggak pakai arit. Nah, arit buat pacui pecah kabeh.
Ya. Kemudian kalian nanti akan disampaikan langkah-langkah pembuatan telur asin. Nah, ini harus kalian pahami, betul. Kalau langkah-langkah pembuatan telur asin ini kalian nggak paham, maka besok ketika kalian praktek akan kesulitan. Ya, nanti didengarkan, betul-betul dipahami langkah yang paling pertama dan utama itu apa. Kemudian selanjutnya apa, selanjutnya apa, selanjutnya apa, sampai tahap terakhir sehingga itu nanti telurmu bisa menghasilkan menjadi telur sing bagus. Ya, belum tentu loh nanti antara kelompok satu dengan kelompok yang lain, ya, telurnya hasilnya sama belum tentu. Bahannya sama, sama-sama nanti telur bebek, medianya juga sama menggunakan batu bata, tapi belum tentu hasilnya sama. Ya, tergantung kepahaman kalian dalam memahami penjelasan kaitan dengan langkah-langkah pembuatan telur asin, sehingga nanti dicatat ya dengan sebaik mungkin sehingga jangan sampai nanti ada yang kelewatan. Kalau belum paham ditanyakan. Ya, kalau belum paham ditanyakan. Enggak usah buru-buru merasa paham, padahal belum paham. Ditanyakan sedetail mungkin. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian tahapan yang selanjutnya adalah tahapan aksi yang ketiga. Aksi ini apa? Praktek, yaitu pembuatan telur asini. Ya, pembuatan telur asini itu nanti kita jadwal insya Allah pada tanggal 5. Ya, tanggal 5 setelah penilaian akhir tahun itu pembuatan telur asin. Ya. Jadi carane piye? Carane yang pertama yang jelas telur itu kudu mbok resiki sik. Ya, ojo ngasih engko gak mbok resiki langsung mbok gawe telur asin. Oh, jek kok ngendi kandange jek ana tembeleke sithik-sithik. Wah, angger mbok nganu. Yusuk tak wehno kowe dhewe. Nah, ya. Ya. Ya ini perhatian ya. Sebab nanti ya dalam pembuatan telur asin ini tolong apa yang disampaikan oleh Pak Kepala tadi betul. Langkah yang paling pertama dan utama itu adalah membersihkan telur. Pesen jangan sampai ada satu butir pun telur yang pecah. Nak kowe ono ganti telur kok mecah nondok tak kon ganti. Ya. Kan kalian kan enggak membeli toh telur. Ya, ini telur sudah dibelikan madrasah. Nah, tak kon ganti. Nah, ora tak kon ganti, ora tak kei kowe. Ya, sebab nanti apa? Kalian setelah apa? Setelah perendaman, setelah perebusan, insya Allah nanti kalian akan dapat satu-satu merasakan hasilmu dewi itu bagaimana. Ya, hasilmu sendiri bagaimana. Ya. Dan ini nanti ya kalian masing-masing siswa besok itu bertanggung jawab pada 3 telur. Ya, jadi masing-masing siswa kalian itu nanti bertanggung jawab pada 3 telur. Telurmu piro? Kok iso 2 iki lho? Pak Kin ngomong berapa masih? 3 telur. Telurmu berapa? Ya. Nah, tapi coba Pak Kin menggarisbawahi kamu bertanggung jawab pada 3 telur, bukan bertanggung jawab pada telur yang lain. Ya, itu harus hati-hati. Ya. Lah kalau satu kelompok kok ada 5 anggotanya 5, berarti satu kelompok jumlah telurnya berapa? 15. Ya, 15. Ya, 15. Lah dalam telur 15 itu
jangan sampai ada satu saja telur yang pecah. Ya, berarti ini nanti secara nilai kamu kurang. Ya, berarti kurang ison jogo. Ya, mula kau so nak meh ngresiki ya. Ngresiki ini kan pakai apa? Pakai grenjeng, pakai air dikumbah sama grenjeng. Jadi yang perlu kalian siapkan ya, kalau telurnya sudah disiapkan oleh madrasah, kamu cuma mempersiapkan grenjeng atau sing nggo ngumbah kuwi. Kemudian ember sing dinggo adah sama garam 1 kilo. Kenapa Bapak garam Pak? Yung jenenge telur asin mosok meh mbok kei gundo. Jadi telur manis nanti ya. Nah, sama garam, garam sing garam krosok ya. Ngerti garam krosok? Ya, garam krosok sing murah kuwi lho lah. Ya. Nak garam jono kan larang. Ya, sing murah wae. Ya, sing garam krosok ya, sing diinterke garam-garam asin-asin itu. Nah, itu. Paham ya? Nah. Itu tahap aksi. Yang pertama tahap aksi adalah tadi pembuatan, mulai pembersihan sampai pembuatan media, merendam ya. Dan merendam itu nanti direndam selama 1 minggu. Ya. 1 minggu, minimal standarnya 1 minggu. Kurang dari 1 minggu keasianane biasanya kurang. Lebih dari 1 minggu, 2 minggu wasin banget. Ya, mulai itu 1 minggu, insya Allah nanti sudah. Akhirnya nanti kalian angkat, dibersihkan lagi. Kemudian nanti masuk aksi yang kedua yaitu perebusan. Digodok, ya digodok sih, kok juk-juk, ono sing belur biasanya cah kayak gak pengalaman. Ya, langsung wah iki mateng iki. Ya, pecah sing bagi aku. Ya jebule harung digodok ya akhirnya. Ya. Jadi digodok sih. Ya, baru nanti setelah digodok apa cukup sampai di situ, Pak? Enggak. Ya, masih dalam proses selanjutnya yaitu pengemasan. Ya, dikemas di tempat wadah mika, ya, wadah mika. 1 mika isinya 4, ya isinya 4. Kemudian dilabeli, ya nanti ya labelnya sing nyiapke madrasah. Nah kamu tinggal nempeli labeli. Ya. Nah terus bagi aku mana Pak? Gak usah khawatir, ya kamu nanti dapat satu-satu untuk ngerasake. Ya. Apa cukup sampai di situ? Tidak. Kemudian di tanggal 15, itu nanti gelar karya atau bazar adol hasil. Ya, dari proses kamu melakukan usaha itu menghasilkan asli ndok bebek sing mentah, akhirnya sudah kalian proses sedemikian rupa menjadi telur asin, ya itulah produk yang kalian hasilkan dan itu nanti kalian pasarkan, kalian dol. Lah adole pripun Pak? Gampang. Tanggal 15 itu insya Allah pas pembagian rapot. Lah sing jipuk rapot itu orang tua kalian. Ya, mula kuwi nanti dipesen Bapak Ibu. Ya, Pak Bu, nanti kalau ngambil rapot, ya aku wingi gawe ndok asin. Wis dadi, engko nak iso koh siji engko jenengan tumbas ben iso ngrasakno hasil karyaku. Ya, murah mawon. Regane 20.000 dapat 4. Iya. 20.000 dapat 4. Nah, jadi itu. Lah, sehingga apa cukup di situ Pak? Enggak, nanti lanjut kalian membuat laporan.
Proses awal tadi dari ndok mentah jadi ndok mateng, ya, jadi ndok asin, kemudian iku itung-itungane piye regane mau piro ketika didol semene, kowe kira-kira bathi apa rugi. Nah, wong dodol kan gitu. Nah, burung kok nak misalnya ana sing pecah, ojo. Nah, iku jelas wis tekor sik, ya rugi dulu. Nah, ya, mulai itu ketika besok itu kalian suatu saat nanti ketika kalian mau berusaha, itu juga harus seperti itu. Dihitung. Saya usaha ini misalnya, modal saya sekian. Ya. Kemudian modalnya sekian, kemudian untuk kira-kira membayar jasa sekian. Kemudian hasilnya sekian. Duh, kok jebole kok hasil dengan modal kok jebole imbang. Loh, itu berarti rong bathi. Nah, jadi untuk kesel tok. Lah mulai itu kepiye carane ben bathi yaiku kudune hasil penjualan ini lebih besar daripada dari modal awal. Ya, itu ya. Itu nanti sampai situ. Tapi cuma untuk tanggal 15-nya nanti tidak semua siswa, perwakilan ya, perwakilan dari kelas saja ya. Untuk tanggal 15-nya. Itu ya, itu gelar karya itu tahap terakhir. Oke, untuk yang terakhir kaitan dengan penilaian tadi kembali ke dimensi. Ya. Sebab apa dimensi penilaian ini nanti yang dinilai dari aktivitas itu. Jadi kalian akan dilihat sejauh mana kalian melakukan aktivitas proyek itu. Itulah nanti yang akan diamati oleh Bapak, Ibu, guru, wali kelas atau pendamping. Jadi yang pertama, dimensi yang pertama adalah dimensi gotong royong, ya, dimensi gotong royong. Dimensi gotong royong elemennya adalah kolaborasi, sub elemennya adalah kerjasama, ya, adalah kerjasama. Lah. Maka dimensi gotong royong ini akan nanti dilihat. Halo. Nah, ini sedikit lagi, sebentar lagi Pak Kin ya. Wengko nak nggak mendengarkan malah iso lama. Ya, tak bulan baleni malah. Oke ya, setuju? Oke, sedikit lagi. Iki meh rampung. Jadi untuk dimensi gotong royong nanti kalian akan dinilai oleh Bapak Ibu pendamping ya, yaitu dilihat dari kerjasama kalian ketika praktek. Jadi pas praktek pembuatan dan praktek penggodokan ya, praktek pembuatan lebih-lebih di praktek pembuatannya. Kira-kira kalian kompak enggak satu tim itu, satu kelompok itu kompak pura? Ya. Mulai itu tadi Pak Kin sudah menyampaikan masing-masing kelompok dan tiap-tiap kelompok dari siswa tiap-tiap kelompok itu bertanggung jawab pada 3 telur. Lah nak ben kalian kuwi dianggap kompak oleh pendamping, maka engko nak pas ngresi indoke cah siji kudu paling tidak telu. Bertanggung jawab pada telure telu. Terus nanti nak wis diresiki dicampur dengan ajuran batu bata yang sudah dicampur dengan garam itu ya. Jadi diusahakan satu tim satu kelompok itu jangan sampai ada sing nyawang tok. Ya, sing nyawang tok kurang ngono piye. Ya. Tapi harus ikut andil semuanya. Oke? Nah, itu penilaian yang dimensi gotong royong. Kemudian untuk selanjutnya dimensi kreatif. Ya.
Dimensi kreatif elemennya adalah menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Sub elemennya adalah menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Ya. Target capaiannya adalah mengekspresikan pikiran atau perasaan dalam bentuk karya atau tindakan serta mengevaluasi dan mempertimbangkan dampak dari orang lain. Ya. Jadi untuk dimensi kreatif ini juga nanti akan dilihat ketika kalian dalam proses pembuatan telur. Ya, jadi praktek pembuatan telur. Ya. Jadi dalam proses pembuatan telur itu, ya, itu kan menunjukkan kreativitas kalian. Ya. Jadi masing-masing kelompok ya, dengan caranya tersendiri dan masing-masing kelompok, satu kelompok antara satu dengan yang lain itu juga mungkin dengan caranya sendiri. Sama-sama satu kelompok cara membersihkan telurnya itu nanti juga beda, hasilnya mungkin juga beda. Ya, ono sing resik banget, ono sing setengah resik. Ya mungkin ono sing cuma dilapi tok, sing penting ya, kotorannya sudah enggak ada. Lah ini bagian nanti penilaian dari kreativitas. Ya, dari kreativitas masing-masing kelompok. Lah sehingga nanti benar-benar kalian ya, lakukan dengan semaksimal mungkin sesuai dengan arahan dari pemateri yaitu Pak Haris Munajib atau Pak Muhkomarin ya dalam materi kontekstualnya nanti besok bagaimana itu. Kemudian yang terakhir bernalar kritis. Ya. Lah ini bernalar kritis elemennya adalah memperoleh dan informasi dan gagasan. Ini kalian akan dinilai oleh Bapak Ibu pendamping kaitan dengan bernalar kritis ini pada aktivitas tahap kontekstual, yaitu nanti setelah istirahat masuk tahap kontekstual materi kaitan dengan penjelasan tadi memilih telur yang baik, bagaimana manfaat telur asin, bagaimana kemudian alat dan bahan yang dibutuhkan itu apa saja, langkah-langkah dalam pembuatan telur yang baik bagaimana. Lah ketika materi ini nanti disampaikan oleh pemateri, maka diusahakan kalian aktif. Ya, ojo aktif dolanan dewi. Ya. Tapi aktif setidaknya kalian mendengarkan dengan seksama. Kalau tidak, ya, diusahakan kalau memang belum jelas, Pak, tanya Pak. Nah misalnya telurnya itu ada lubangnya sedikit, kira-kira itu masih bisa enggak Pak digunakan untuk telur asin, misalnya seperti itu. Lah, kekritisan kalian itu nanti akan dilihat di situ. Ya. Lah itu nanti yang akan menjadi nilai rapot proyek. Paham? Jadi ada 3 dimensi. Yang pertama tadi apa? Gotong royong, kerjasama tim. Yang kedua kreatif. Kreatif itu berarti mulai dari cara proses dalam pembuatan telur asin itu. Ya, mulai itu sekreatif mungkin, sebagus mungkin. Ya, sehingga itu nanti akan menjadi pengaruh keberhasilan telur asin kalian. Kemudian yang ketiga yaitu bernalar kritis, yaitu pada tahap kontekstual. Diusahakan nanti kalian bisa seaktif mungkin, sekritis mungkin dalam mengikuti materi kontekstual kaitan dengan pembuatan telur asin. Anak-anakku, halo. Ada pertanyaan? Oke, syaratnya siapa yang ingin istirahat?
Nah, oke. Udah, Pak Akin sudah tahu yang paling cepat kae. Nah, semadap rene. Coba ayo berdiri. Ya kamu semadap memburi. Itu tuh yang tengah itu. Lah kamu, kamu ya. Ya, ayo coba berdiri. Ayo, mau istirahat enggak? Tadi mau istirahat. Ayo, berdiri. Nah, ya kamu. Kamu. Loh kenapa kok diam? Kan mau istirahat. Mau istirahat enggak? Nah, iya. Enggak. Ada pertanyaan? Mboten. Oke. Ini istirahatnya tak kasih bonus ya. Seharusnya istirahatnya jam 9.55. Ini baru jam 9.36 atau 9.40 lah ya. Nanti ketika ada bel masuk ya, nanti langsung masuk ya, langsung masuk. Paham? Paham? Paham. Sehingga waktu istirahat benar-benar kalian manfaatkan untuk istirahat, jajan, sarapan dan lain sebagainya. Enggak usah berdiri dulu ya, enggak usah berdiri dulu sebelum ini nanti ya saya serahkan kepada Bapak operator. Pesan kami, tolong duduk dulu. Engko malah gak sido istirahat. Ya. Nah, kepengen istirahat ya. Dengarkan ya. Dengarkan yang baik. Nah, kalian mendengarkan yang baik, maka akan semakin cepat selesai. Ya. Jadi ini ya dari kami tolong dicamkan, saya simpulkan. Jadi kaitan dengan dimensi Proyek P5 yang ketiga ini, yang tema kewirausahaan, topiknya belajar membuat telur asin dengan batu bata. Ada 3 dimensi yang perlu kalian perhatikan dan ini menjadi catatan bagi Bapak Ibu pendamping ya. Nanti sehingga kalian dalam kegiatan ini bisa sesuai harapan madrasah. Jadi setidaknya hasil kegiatan ini sesuai harapan madrasah, yaitu kalian paham dan mampu membuat telur asin yang baik dan yang benar. Oke, dari kami kita akhiri pertemuan pada season ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagus, ada tambahan? Pak Pangkat ada tambahan? Mboten? Cukup ya, ini nanti dimaksimalkan ya, dimanfaatkan istirahatnya, enggak usah kemana-mana ya, di lingkungan madrasah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.